Halo, kali ini saya akan menjelaskan tipe-tipe orang berdasarkan cara investasi emasnya. Bagaimana penjelasannya? Simak terus. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang, karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini, range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi dalam berinvestasi emas ini tuh ada tipe-tipe orang tuh bisa berbeda. Contoh, orang yang pertama misalkan dia memilih untuk long term. Jadi dia intinya punya tabungan, punya profit, punya income nggak dipakai, dibeliin emas di harga berapapun. Jadi dia panennya atau profit takingnya nanti long term, jangka panjang. Jadi dia tidak lihat angka berapa, asal beli aja. Karena apa? Karena emas di Indonesia pasti naik per tahunnya. Di Indonesia, investasi emas grafiknya naik terus dan bagus. Kenapa bisa begitu? Karena lemahnya rupiah. Rupiah itu termasuk mata uang yang lemah, yaitu mudah terguncang oleh berita dalam dan luar negeri. Bagi yang belum tahu apa hubungan pelemahan rupiah terhadap emas, bisa tonton video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan detailnya. Bahkan kalau kamu cek grafik pergerakan emas di Indonesia per tahunnya itu lebih besar daripada deposito. Makanya orang yang tipe long term ini setelah beli dia nggak lihat lagi emas itu ada naik ada turun. Dia memilih untuk long term, dia setelah beli lihatnya nanti. Jadi orang-orang yang mainnya long term ini investasi emasnya, dia tidak peduli belinya pas di atas pun. Karena apa? Karena dia sudah tahu nantinya long termnya akan lebih tinggi hasilnya dimasukkan ke emas tadi dibandingkan dengan dimasukkan ke deposito. Jadi dia sudah tahu. Jadi pemain long term ini setelah beli, walaupun dia belinya pas mahal misalkan ya, kan dia nabung emas terus, setiap ada profit dibeliin, setiap ada profit lagi dibeliin lagi, selalu gitu terus tanpa lihat harga emasnya. Dimana ketika nanti harga emas pun turun, misalkan seminggu kemudian setelah dia beli, atau misalkan sebulan setelah dia beli itu turun, dia nggak masalah, di tahun berikutnya dia pasti untung. Dimana kalau orang yang long term ini biasanya bener-bener uangnya itu tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama, makanya dia tidak peduli mau ada turun sebentar lagi, dia nggak peduli. Lawang dia nggak mau jual pas turun kok, nanti masih pas long term baru dijual. Jadi dia santai aja. Jadi kalau misalkan kalian dayanya pasti nganggur lama, boleh long term gitu ya. Yang kedua adalah tipe-tipe orang yang mainnya short term, jadi jangka pendek. Contoh misalkan biasanya biar aman, kalau pemain short term ini belinya pas ada koreksi. Karena apa? Karena kalau pas nggak ada sebuah berita yang membuat koreksi tajam turun, jangan beli dulu, karena takutnya nanti bisa turun lagi. Namanya juga short term. Kita cari yang posisi paling enak di bawah, tapi kita tidak pernah tahu bawahnya itu seberapa, seperti itu. Tapi kira-kira kita tidak pernah beli di angka yang nanggung, alias kalau koreksi ya benar-benar pas koreksinya yang maksimal. Itu untuk yang short term. Dimana untuk orang-orang yang short term ini, itu kita juga tidak pernah bisa tahu naiknya short term nih. Misalkan koreksi, ketika sudah koreksi kita beli, terus kita untung, dilepas aja. Short term seperti itu. Jadi ibaratnya gini, short term beli di sini misalkan, ini misalnya grafik secara grafik di sini itu ya, levelnya di sini grafik emasnya. Terus nanti emas naik di atasnya, misalnya di level sini gitu ya. Dimana kita tidak tahu emasnya akan naik lagi ke atas atau turun. Ketika short term ini, yang penting kita udah menang, dilepas. Itu short term, jangkanya pendek, asal menang yaudah dilepas aja. Kalau dibilang short term nggak maksimal, nggak bisa dapat yang banyak ya nggak apa-apa, namanya juga short term kok. Itu nanti kan beberapa kali. Jadi kalau orang-orang yang mainnya short term ini, dia harus ngikuti berita, lihat grafik, jadi kira-kira tahu belinya itu gimana biar aman ya. Ibaratnya gini, ketika udah murah tapi belum cukup murah, ya ditahan, jangan nafsu untuk beli. Dimana kalau misalnya ternyata ditahan terus belum turun-turun ternyata naik, jangan beli pas naik. Intinya orang-orang short term ini harus sabar, jangan nafsu ya. Nah, kalau ditanya bagus yang pertama long term atau yang kedua yang short term,
Jawabannya yang paling maksimal adalah mengkombinasikan keduanya ya. Nah, kenapa kok mengkombinasikan keduanya ini bagus? Karena seperti ini, misalkan orang yang long term tadi punya profit bulanan gitu yang mau ditabungkan, diinvestasikan ke emas. Jadi nyimpennya bukan uang di bank, tapi nyimpennya uangnya tadi, profitnya di investasi emas. Itu ceritanya ya belinya pas koreksi itu akan lebih maksimal daripada beli di atas. Jadi orang yang mau long term juga lihat berita atau grafik pergerakannya. Oh, belinya pas di sini aja supaya belinya dapatnya pas lebih murah dibandingkan beli pas di atas, kan sayang. Jadi itu akan lebih maksimal. Ada lagi satu tipe orang, yaitu adalah spekulan. Spekulan ini berani menggunakan uang bank untuk investasi emas long term, di mana orang ini meyakini misal ada harga emas, harganya bagus untuk dibeli. Contoh misalkan ketika koreksi harga emas dan rupiah sedang menguat saat itu, misal dia akan menggunakan metode angsuran atau dicicil ini supaya di harga yang menurut dia bagus tadi untuk dibeli, dia dapat membeli dengan jumlah gram emas yang lebih besar. Ada lagi tipe spekulan yang tidak menggunakan pinjaman uang, tapi dia bermainnya loko. Loko itu per lot, dan karena biayanya jika dibanding beli fisiknya hanya perlu mengeluarkan beberapa persennya saja, orang jadi merasa murah. Padahal pergerakan dari loko ini harganya sangat cepat dan deposit bisa tergerus dan dibutuhkan injek. Loko artinya tidak ada tujuan mau menabung atau memiliki fisik dari emas itu. Transaksi hanya menebak naik atau turun. Bisa jual sebelum beli, seperti orang nebak harga. Misal sekarang saya feeling turun, bisa langsung jual walaupun belum pernah beli. Dan saya wajib buy di posisi lebih rendah dari saya sell. Kalau misal disuruh milih, mending spekulan yang main loko pakai uang sendiri atau ngangsur emas dalam bentuk fisik. Saya lebih suka membeli fisik dan mengangsur emasnya dengan syarat disesuaikan ya antara angsuran dan penghasilan tetapnya. Karena sebenarnya ada positifnya, Anda bisa mengunci harga dengan kuantiti beli lebih. Misal ketika emas di harga 680 ribuan per gramnya dulu, dan saya mendapat info tentang corona, karena tahu efek emas bisa naik banyak jika menyebar, dan juga saya mendengar negara lain mulai ada orang yang sangat yakin emas akan naik banyak karena ekonominya yang terdampak, maka saya membeli emas lebih banyak dari kemampuan beli atau uang yang ready saat itu. Caranya dengan pinjaman yang saya kalkulasi angsurannya masuk. Jadi misalkan nunggu uangnya ready baru mau beli lagi, ya emas sudah terlanjur naik di harga 800 ribu atau 900 ribu gitu contohnya. Kalau orang yang main short term sendiri itu tetap harus ada yang long term. Maksudnya seperti ini, misalkan kita ada main short term tuh, jadi kita ada tiktokan short term gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu ketika kita main short term itu tidak selalu kita dapat beli di bawah banget, jual di atas banget, dimana yang penting kita menang doang. Tapi dalam jangka waktu yang pendek, jadi beberapa kali gitu ya. Jadi ketika orang main short term sebaiknya lebih maksimalnya juga ada long termnya. Jadi long term dan short term dijadikan satu, dikombinasikan seperti itu ya. Tapi kembali lagi itu bebas, dimana kalau misalkan kalian termasuk orang yang sibuk, ibaratnya oh nggak perlu saya yang penting beli emas, investasi emas, ya nggak apa-apa, pakai metode yang pertama, yang long term aja. Udah repot, nggak perlu lihat grafik, nggak perlu lihat berita, yang penting nabung emas aman. Seperti itu yang pertama kalau kamu orang yang sibuk. Tapi kalau yang long term ini tidak disarankan, ibaratnya dananya itu mau dipakai berapa bulan lagi, itu jangan long term, mainnya short term aja. Dimana kalau main short term ya main safe, ibaratnya misalkan uangnya mau dipakai 3 bulan lagi buat sesuatu gitu ya, ibaratnya bukan uang dingin, berarti dia mainnya short term. Dimana kalau beli short term jangan nafsu beli di atas, daripada nafsu beli di atas bukan pas harga terbaik, bukan harga pas rendah, itu nanti ibaratnya ada resiko dimana 3 bulan lagi belum tentu harganya kita sudah profit. Bisa saja harganya 3 bulan lagi belum profit, malah kita rugi kalau kita jual, padahal kita butuh dana itu. Jadi itu khusus orang yang misalkan mau short term aja,
nggak dikombinasikan seperti itu ya kira-kira gambarannya. Oke, begitu penjelasannya. Kalau kalian ada pertanyaan langsung komen aja ya, nanti akan saya jawab di video berikutnya. Dimana berarti kalian harus subscribe dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan info-info dari saya. Oke, sekian, thank you for watching and see you in the next video.